Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa hadirin hadir rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT dan berselawat kepada Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kesempatan yang baik ini, kita ungkapkan kajian kita tentang khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi. Allah SWT mewajibkan kita dengan tugas ada dua hal. Pertama, sebagai ibadah kepada Allah SWT, dan yang kedua menjadi khalifah di muka bumi, menata bumi ini. Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya menjadikan mereka menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah sekali lagi menjadi wakil Allah SWT untuk menata bumi ini, memanfaatkan bumi dengan sebagainya, menata kehidupan kita di muka bumi dengan catatan bahwa dalam kehidupan kita di muka bumi ini hanya sementara waktu saja. Setiap nanti yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi ada kaitan memang khalifah di muka bumi ini dengan kehidupan selanjutnya nanti di akhirat. Nah, kenyataannya khalifah ini ada tiga macam. Dalam kenyataannya khalifah ini ada tiga macam. Pertama namanya khalifah terhadap diri sendiri. Yang kedua khalifah terhadap keluarga. Lalu ketiga khalifah terhadap masyarakat. Nah, khalifah terhadap diri sendiri, bagaimana kewajiban kita menata diri dengan menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jadi akhlak ini ada dua macam. Satu akhlak namanya akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Ini yang kita amalkan terus menerus. Jangan sebaliknya gitu. Akhlakul mazmumah namanya. Akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah. Itu tercela. Nah, ketika tercela nanti kita akan, di samping kita berdosa juga akan dicela oleh masyarakat. Oleh karena itu akhlak kita dengan sama kita harus terpuji. Nah, kenyataannya di akhlak itu bagaimana akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti akhlak kita bahwa apa yang di dalam diri kita, dalam anggota badan kita semuanya nanti harus dipenuhi komisi Allah SWT. Jadi akhlak kita harus akhlakul karimah. Yang kedua yaitu kewajiban terhadap diri sendiri, khalifah terhadap diri sendiri menuntut ilmu. Nah, ini sudah berkali-kali kita ingatkan pentingnya menuntut ilmu. Maka Rasulullah mewajibkan kepada kita menuntut ilmu sepanjang hayat kita. Nah, kemudian ada namanya khalifah terhadap keluarga. Bagaimana khalifah terhadap keluarga ini? Yang jelas, khalifah terhadap keluarga, Allah SWT misalnya memesankan kepada suami, kepada pemimpin rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Suami pemimpin rumah tangga terhadap istrinya. Namanya sebagai pemimpin itu berkewajiban untuk keselamatan fid dunya wal akhirah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dengan keluargamu dari api neraka. Nah, ini perintah Allah SWT, terutama kepada keluarga, bagaimana kepala keluarga mengarahkan keluarganya selamat dunia, selamat akhirat. Selamat dunia jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan tercela.
Jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan agama, melanggar ketentuan hukum dan sebagainya, supaya kita selamat di dunia. Nah, bukan itu saja, tapi dan itu untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Oleh karena itu kewajiban seorang suami bagaimana membimbing keluarganya supaya taat menjalankan agama. Salah satu petunjuk Rasulullah misalnya supaya rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu kita hiasilah di rumah tangga kita, nawiru buyutakum bisolatil jamaah Quran. Hiasilah rumah tanggamu dengan sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita banyak berzikir di keluarga kita, berzikir di lingkungan rumah kita, insya Allah setan pengacau rumah tangga tidak akan mungkin masuk rumah tangga kita. Memang dianjurkan kita sesekali untuk sholat berjamaah di rumah. Dan bisa tiap malam, misalnya sholat tahajud. Bimbing keluarga kita untuk sholat tahajud bersama. Ajaklah keluarga kita untuk menyelamatkannya nanti dunia dan akhirat. Bagaimana misalnya seluruh penghuni rumah itu, istri mengatakan, ya, bawa aku ke surga. Suami mengatakan, illa bidaraika nanti di surga. Nah ini, bagaimana? Ya kita perhatikan ibadah kita amalkan ibadah, kita hidupkan suasana agama rumah tangga kita. Banyak ngaji, dengan banyak kita baca Al-Quran, cara rumah tangga kita akan bersinar. Nawiru buyutakum bisolatil jamaah. Nawiru buyutikum. Ya si rumah tangga bisolatil jamaah. Tapi sekali lagi, bila sholat berjamaah kiranya suami atau laki-laki dituntut untuk ke masjid. Tapi sesekali boleh, karena misalnya katakanlah cuaca atau ada usul berjamaah ke masjid, maka sesekali boleh berjamaah di rumah. Tapi tentunya bagi laki-laki dituntut untuk ke masjid. La sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak sholat tentang masjid itu masjid. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Artinya ada sebagian ulama mengatakan, menerjemahkan hadis ini, kurang baik, kurang sempurna sholat masjid kecuali di masjid. Maka upayakan di masjid. Sesekali bimbinglah keluarga dengan sholat berjamaah membaca Quran. Nah syukur-syukur juga dalam membaca Quran ini, terutama untuk halifakan keluarga kita, bagaimana, terutama misalnya anak kita bimbing juga anak-anak ini supaya nanti ya bisa mereka hafal Al-Quran. Maka kewajiban orang tua dalam hadis ini, ketika mereka sudah berusia 7 tahun, ajari dia sholat, ajari dia mengaji dan sebagainya. Syukur-syukur bagaimana caranya mungkin orang tua ini bisa mengajari anaknya dengan misalnya membaca Al-Quran, syukur-syukur menjadi hafiz Al-Quran. Kalau kita mampu misalnya sebagai orang tua, mampu menjadikan anak kita hafiz Al-Quran dalam hadis terkait oleh Tirmizi, siapa yang anaknya mampu menghafal Al-Quran 30 juz, jaminannya surga. Dan dia nanti meletakkan mahkota di kepala orang tuanya. Dan dalam hadis itu lanjut, jaminannya surga bukan saja yang jaminannya surga, tapi juga bisa menyelamatkan 10 orang keluarganya. Yang tadinya 10 orang keluarganya ini akan dimasukkan ke neraka, tapi karena hafal anaknya Al-Quran, anak ini nanti minta kepada Allah Subhanahu wa taala, anak ini nanti meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah surga jaminannya. Jadi luar biasa sekali. Maka ini benar-benar kita didik, kita arahkan ke keluarga kita, terutama anak kita. Nanti kalau anak kita hafal Al-Quran, ya, anak masuk surga, kita pun ikut selamat akan masuk dalam surga. Nah begitu juga kalau misalnya kita bisa membimbing anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, salah satu nanti amalan
yang tidak akan putus-putusnya pahalanya adalah doa anak soleh kepada kita. Doa anak soleh kepada kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi doa anak kita, anak soleh mengalir kepada kita terus menerus. Itu luar biasa sekali hikmahnya. Maka karena itulah, perhatikanlah kewajiban kita, halifah kita terhadap keluarga kita. Halifah namanya keluarga. Nah kemudian yang ketiga, halifah terhadap masyarakat. Jadi halifah ini, halifah Nabi sendiri tadi sudah kita ingatkan bagaimana kita pentingnya untuk menuntut ilmu dan menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Kemudian halifah terhadap keluarga, bagaimana kita membimbing mengarahkan keluarga kita untuk keselamatannya fid dunya wal akhirah. Lalu halifah terhadap masyarakat. Halifah terhadap masyarakat, nah ini pentingnya juga supaya kita saling mengingatkan. Maka di dalam Islam kita dituntut ad-dinun nasihat, agama itu merupakan kumpulan nasihat. Kita wajib namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh yang ma'ruf yang baik, mencegah yang mungkar. Kita sama-sama menyuruh yang baik. Kewajiban kita semua menyuruh yang baik ini bukan pada para ustaz saja, tapi semua, terutama kewajiban suami itu supaya menyuruh anak-anaknya kepada yang ma'ruf, terhindar dari yang namanya mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita dituntut saling nasihat menasihati. Kita sampaikanlah ajaran agama ini. Rasulullah sudah menitipkan kepada kita, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Satu ayat yang kita ketahui sampaikan, terutama dalam rangka nasihat menasihati. Nah, untuk memantapkan halifah terhadap keluarga kita dan terhadap masyarakat ini, kiranya juga perlu kita jauhi 7 pangkal ku. Nah, ini juga istilah saya aja. Kalau kita kemarin 7 pangkal i, kita sudah ingatkan 7 pangkal i. Ya, 7 pangkal ini diawali dengan iman, Islam, ihsan, kemudian ilmu, ibadah, ikhlas, lalu istiqomah. Itu 7i. Nah, di dalam halifah ini kita harus menghindarkan diri yaitu 7ku. Ya, ini penyakit kepada kita 7ku ini singkatan juga ini ya, 7ku ini. Pertama namanya kuman, kudis, kudil, kurab, kumal, kumat, dan kusut. Nah ini juga hanya singkatan-singkatan kita ini saja. Kuman itu kurang iman, ya. Hindarkan diri jangan sampai kurang iman, karena kurang iman itu akan berbahaya. Tingkatkan iman kita supaya kita rajin beribadah. Jangan sampai kena kuman. Singkirkan kuman itu, singkirkan kuman. Supaya mantap ibadah kita. Kurang iman. Walaupun Rasul mengingatkan al-iman yazdad yang kus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah ketika iman kita naik, insya Allah kita rajin beribadah. Sementara kalau iman kita turun, malasnya luar biasa beribadah. Jadi kuman. Yang kedua, setelah kuman, kudis, kurang disiplin. Apanya sekali umat Islam kurang disiplin dalam beribadah, seperti sholat misalnya. Kadang sholat, kadang tidak. Padahal namanya sholat wajib ditegakkan dengan disiplin. Dan demikian juga dengan waktu-waktunya ditunaikan dengan disiplin. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kepada kita. Harus dilakukan dengan disiplin. Nah konon kata ulama ya bukan Rasulullah. Islam ini konon kata ulama sekali lagi. Islam ini singkatan dari waktu sholat. Apa i? Apa i? Yaitu Isya. Apa es? Subuh. Apa el? Lohor. Apa a? Asar. Maghrib. Jadi Islam orang menunaikan ya Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi harus disiplin. Jangan pernah tinggalkan seumur hidup kita. Bahwa sholat ini tidak boleh tinggal seumur hidup kita kecuali karena ada uzur. Uzurnya misalnya bagi unta karena datang bulan, karena keguguran, karena melahirkan.
Bagi laki-laki hanya satu unsurnya. Gila. Berarti kalau misalnya orang tidak sholat sama dengan unsurnya sudah tidak ada, berarti orang itu sama gila. Ini. Jadi harus disiplin kita menunaikan sesuatu. Namanya kudis. Kurang disiplin. Kita harus disiplin. Jadi harus kita cabut kudis itu. Setelah kudis kurap. Nah misalnya kurap ini kurang rapi. Terutama misalnya katakanlah bagi ibu-ibu kamu yang mau sholat misalnya harus rapi. Dalam bertekung misalnya jangan sampai kelihatan rambutnya. Nah kelihatan rambut nanti satu rambut kelihatan tidak sah sholatnya. Maka jangan sampai ya kita istilahnya tidak rapi. Jadi harus rapi dalam berpakaian terutama untuk aurat. Begitu juga sudah kudis namanya kutil, kurang teliti. Nah ini juga banyak ya. Terdapat misalnya dalam orang menunaikan sholat. Karena kurang teliti tidak tahu lagi dia berapa rakaat yang sudah tunaikannya, apa yang dibaca dan sebagainya, kurang teliti. Nah, jadi dalam sholat itu harus perlu kita teliti supaya kita sesuai nanti dengan ketentuan-ketentuan atau kaifiat sholat itu sendiri harus kita dengan teliti. Nah setelah nanti kutil ini ada namanya kumal, kurang amal. Atau ada yang mengatakan kurang amal. Jadi tidak ada amalnya. Jadi dia malas beramal, namanya kena kumal, kurang amal. Jadi kumal. Nah kemudian ada namanya kumat. Kurang usaha memantapkan amal takwa. Jadi harus dimantapkan terus takwa kita. Takwa ini dituntut kepada kita ittaqillah haitsuma kuntum. Yaitu bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Dari takwa ini, bawalah takwa ini kemana saja kita berada. Supaya jangan kena kumat. Bawa takwa ini, bawa ke tempat kerja, bawa ke tempat rekreasi, bawa ketika misalnya kita sedang keluar kota, bawa kemana-mana. Jangan tinggalkan takwa di rumah. Orang kadang-kadang bertakwa hanya di masjid saja, tapi bawa takwa ini ke rumah, bawa ke tempat kerja, bawa tempat rekreasi, bawa kalau tugas luar. Ya, kalau misalnya ini takwa ini dibawa misalnya ketika kita seorang diri, misalnya katakanlah bagi ada misalnya ingin mau mencuri, mau misalnya mudah-mudahan dengan takwa ini tidak akan berani mencuri lagi. Maka bawa takwa ini misalnya. Jadi umat itu kurang usaha mengamalkan amal takwa. Lalu nanti pada ini dia akan kusut. Kurang usaha siapkan urusan ya. Umat ini kurang usaha siapkan urusan sosial. Kurang kusut ini kurang usaha siapkan amal takwa, hampir sama dengan umat tadi. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan kita, mari kita mantapkan bahwa tugas kita khalifah di muka bumi ini, sadarilah, lakukanlah tugas ini dengan sebaik-baiknya. Karena kehidupan kita nanti di dunia ini hanya sementara, akan dilanjutkan di akhirat dan dipertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan si Allah SWT. Kalau kita mantap ibadah kita, mantap nanti khalifah kita, jaminannya di dalam surga yang dijanjikan Allah SWT. Jadi dapat dipastikan insyaallah dengan mantapnya kita tunaikan khalifah fil ardh, kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan inilah yang selalu kita senandungkan dalam doa indah kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan terwujud. Demikian, mohon maaf di atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.